Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas semua nikmat-nikmatnya, dan juga kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baik. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya koreksi Pak. Saya ini bukan pakar, hanya tahu sedikit tentang ilmu itu. Karena memang jurusan kuliah saya pun juga bukan di sana, tapi di ilmu syariat, lebih kepada ilmu diniyahnya. Karena memang ilmu qiraat itu punya bidang studi tersendiri dia. Maka ya mungkin cukup bisa, tidak sampai pakar itu. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kita hari ini kita akan berkisah. Kadang orang duduk mendengarkan kisah bisa lama daripada mendengarkan yang lain. Karena secara tabiat seperti itu. Orang-orang kecenderungannya dengan kisah lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam Al-Qur'an dan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Artinya, kisahkanlah kepada mereka wahai Muhammad, mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran atau bertafakur dari kisah tersebut. Maka kita pun melihat ada orang-orang yang mengambil kecenderungan ini dengan cara apa? Membuat cerita-cerita fiktif, novel, komik, stasiun televisi. Bukan hampir di setiap itu ada yang namanya sinetron, televisi, drama, film. Karena memang kenapa? Kita itu senang dengan kisah. Akan tetapi orang yang cerdas adalah orang yang memilih kisah mana yang harus kita jadikan pelajaran. Dan tentu kita sebagai seorang muslim sudah memiliki perbendaharaan itu, kisah dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, sepertiga dari isi Al-Quran itu isinya adalah kisah. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak Nabi ketika duduk seperti ini mengkisahkan sesuatu kepada para sahabat. Adik-adik yang soleh dan solehah, ayo duduk nak. Kita belajar duduk rapi di masjid. Nah, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan ada 3 bayi ajaib yang ada di muka bumi ini. Kenapa dinyatakan ajaib? Karena bayi tersebut bisa berbicara layaknya orang dewasa. Tentu kalau kita bicara bayi yang bisa bicara, salah satu dari bayi ajaib tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebetulnya ada beberapa bayi yang lain. Maka kita akan ambil pelajaran dari bayi yang lain, bayi yang ada dalam kisah seorang ahli ibadah yang bernama Jurayz. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, Jurayz adalah seorang ahli ibadah yang bahkan dia memiliki masjid pribadinya. Di atas bukit dia punya masjid pribadi, beribadah setiap hari kepada Allah di sana. Tentu orang yang rajin dalam beribadah. Tapi kadang orang yang beribadah belum tentu berilmu. Bagusnya berilmu sekaligus rajin beribadah. Maka suatu ketika Jurayz ini melaksanakan sholat sunnah dia, bukan sholat fardu, sholat sunnah. Ketika dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia pun khusyuk di tengah-tengah sholat tersebut, tiba-tiba ada panggilan dari ibunya. Ibunya mengatakan, "Nak, keluar sebentar nak, ibu ada perlu, tolong bantu ibu sebentar." Ibunya tidak tahu anaknya sedang sholat. Dan Jurayz pun dalam hatinya berpikir, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Maka dia pun beristihad. Dia pun mengatakan, sholat lebih didahulukan daripada ibu saya. Padahal secara hukum mendatangi panggilan ibu itu hukumnya adalah wajib, dan melaksanakan sholat sunnah hukumnya adalah sunnah. Maka seharusnya yang wajib diprioritaskan di atas yang sunnah. Maka dia pun beristihad, dan istihadnya itu salah. Dipanggil yang kedua oleh ibunya, dia pun nggak datang. Dipanggil yang ketiga oleh ibunya, dia pun nggak datang. Ibunya merasa sedih
kenapa anak saya seperti ini? Kata orang anak saya itu rajin ibadah, kok seperti ini? Maka tidak terasa muncullah ucapan yang langsung naik ke atas langit, menggetarkan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang ibu yang salah paham terhadap anaknya, dan ibu tersebut meminta Allah supaya menghukum anaknya tersebut. Maka singkat cerita, di masyarakat Bani Israel ini ada seorang wanita cantik. Wanita cantik ini pun berdandan, dia pun mengatakan, saya wanita cantik, tidak ada laki-laki yang tidak kelepak-kelepak tergoda dengan saya. Tiba-tiba ada satu temannya bilang, ada satu orang, kamu jangan terlalu percaya diri seperti itu. Ada satu orang yang kalau engkau goda dengan apapun dia tidak akan tersentuh. Memangnya siapa laki-laki yang tidak tergoda dengan kecantikan saya? Maka disebutkan ahli ibadah yang namanya Jurais. Coba saja kau goda dia, tidak akan tersentuh. Maka dia pun merasa tertantang dirinya. Wanita ini mempercantik dirinya, memakai baju yang seksi, yang memakai parfum yang wangi. Maka dia pun sengaja datang ke tempat bukit tersebut ingin menggoda ahli ibadah tadi Jurais. Ketika digoda, memang betul Jurais ini ahli ibadah. Maka na'udzubillahi min dzalik, dia pun beristighfar kepada Allah dan mengatakan, wahai fulanah, wahai wanita, tidak pantas bagimu ada di masjid dengan pakaian seperti itu. Digoda, dirayu, gemulai bicaranya, tapi tidak mempan di atas keimanan Jurais itu. Bahkan wanita tersebut pun diusir oleh Jurais dari masjid tersebut. Wanita ini merasa terhina dan dia pun memiliki dendam. Sehingga ketika dia turun gunung dari bukit tersebut, maka di tengah jalan di bawah bukit tersebut bertemu dengan seorang pengembala sapi dan mereka pun berdua berzina di sana. Singkat cerita, dengan perzinahan tersebut wanita ini pun hamil, perutnya membesar. Ketika perutnya membesar, dia pun berteriak kepada masyarakat Bani Israel, wahai Bani Israel, berkumpullah ke sini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Orang-orang pun datang, hadir. Ditanya, ada apa wahai perempuan, wahai wanita? Wanita ini mengatakan, lihatlah perut saya seperti ini, perut saya seperti ini, saya hamil, dan orang yang menghamili saya adalah seseorang yang selama ini kalian hormati, kalian muliakan, kalian anggap sebagai orang yang soleh. Mereka mengatakan, siapa laki-laki tersebut? Wanita ini mengatakan, Jurais, si ahli ibadah. Maka masyarakat mana yang tidak kecewa ketika mereka punya ustadz yang mereka hormati, yang mereka muliakan, tetapi ternyata punya skandal berat perzinahan seperti itu. Maka masyarakat berkumpul, mereka marah, massa banyak mendatangi tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah tersebut. Bahkan Jurais pun ketika itu diseret, diikat, dan akhirnya dibawa ke penjara, diarak kampung, dikelilingkan kampung. Jurais mengatakan, ada apa, kesalahan apa saya seperti ini? Kemudian disebutkan gini-gini, saya tidak bersalah, tapi ternyata masyarakat pun ketika itu sudah sangat marah terhadap Jurais. Maka di akhir cerita, ketika Jurais ini sedang diadili di depan hakim ketika itu, Jurais pun mungkin berpikir akan ada hukuman berat kepada saya, tapi demi Allah saya tidak melakukan perbuatan itu. Kemudian dihadirkan wanita ketika itu, dan qadarullah wanita tersebut ketika itu sudah melahirkan, bayinya dihadirkan. Maka Jurais pun berkata kepada hakim, wahai hakim, izinkan saya sholat 2 rakaat. Kata hakim, wahai Jurais, kenapa seperti ini? Engkau orang yang kami muliakan di masyarakat kami, kau punya skandal berat seperti ini. Kata Jurais, saya tidak melakukan itu wahai hakim, demi Allah, Allah paham saya ini terfitnah. Maka kata Jurais, izinkan saya sholat 2 rakaat. Seorang muslim yang ketika itu bingung harus ngapain, tidak punya alibi yang kuat, maka dia pun ketika itu sholat di hadapan Allah, mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah jalan keluar dari permasalahannya. Maka ketika sholatnya selesai, maka Jurais pun mendatangi bayi tersebut, dan tiba-tiba Jurais mengatakan, wahai bayi, coba bicara kepada kami, siapa sebetulnya bapakmu? Masyarakat sudah melihat, wah ini Jurais sudah gila, tidak mungkin membicara sama bayi. Tapi dengan izin Allah, ternyata bayi ini berbicara dan dia mengatakan apa? Wahai Jurais, wahai masyarakat, bapakku itu bukanlah si Jurais ini, akan tetapi bapakku adalah seorang pengembala sapi yang berada di bawah bukit tempat ibadahnya Jurais. Masyarakat ketika itu terkagum melihat bayi bisa bicara. Maka disinilah alibi.
Disinilah bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Judes itu tidak bersalah. Maka akhirnya Judes pun ketika itu dilepaskan, si wanita yang memfitnah pun akhirnya dihukum. Kemudian hakim pun meminta maaf kepada Judes, wahai Judes, maafkan kesalahan saya dan kesalahan masyarakat. Izinkan kami membangun kembali tempat ibadah Anda sebagai bentuk permaafan kami buatkan dari emas semuanya. Kata Judes, beliau mengatakan tidak perlu seperti itu. Kalau seperti itu dari perak kami buatkan. Kata Judes, tidak seperti itu, tapi buatkanlah seperti sedia kala saja. Kemudian Judes pun tersenyum. Maka hakim bertanya, wahai Judes, kenapa Anda tersenyum di atas musibah yang berat seperti ini? Kata Judes, dia mengatakan, inilah hasil dari kedurhakaan saya kepada ibu saya dahulu. Maka Allah pun ingatkan saya berikan musibah seperti ini karena dosa dan juga kedurhakaan saya terhadap ibu saya. Ikhwatal iman hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu tercepat seseorang ke dalam surga. Kadang orang ibadah banyak, kadang orang baik terhadap orang lain, nyaman duduk dengan temannya berjam-jam ngobrol, ngalur ngidul dan sebagainya. Tapi ketika duduk dengan orang tuanya, dia merasa kaku, tidak nyaman ngobrol dengan ibunya, tidak nyaman ngobrol dengan ayahnya. Lihat bagaimana dia berakhlak dengan orang lain, ternyata buruk akhlaknya kepada kedua orang tua. Di zaman sekarang nilai berbakti kepada kedua orang tua itu sangat mahal. Anak-anak jauh dari bakti kepada orang tua. Banyak anak yang menuntut orang tua di luar kemampuannya, beli handphone, beli motor, lain sebagainya. Dan kita melihat itu semua. Maka pahamilah sesuatu, bahwa Judes saja ahli ibadah, tetapi terfitnah karena satu kesalahan tadi. Apalagi kita. Berapa banyak ucapan kita yang telah menyakiti orang tua kita, berapa banyak tingkah laku kita yang telah menyakiti orang tua kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya mengatakan bahwa ridho Rabbi fi ridhol walidain, ridhonya Allah ada dalam keriduan orang tua, dan juga murkanya Allah ada dalam kemurkaan orang tua. Maka pandangilah orang tua kita, dahulu tangannya bermain dengan kita, sekarang tangannya telah bergetar karena dimakan usia. Kakinya dahulu berlari dengan kita, sekarang kakinya jalannya susah karena sudah dimakan usia. Dan kita pun juga akan seperti itu kalau Allah berikan umur. Dan kata Nabi, ataupun dalam kaidah disebutkan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa sesungguhnya balasan itu tergantung daripada perbuatannya. Siapa yang dia menanam baktinya kepada orang tua, maka tumbuhlah bakti anaknya terhadapnya. Tapi sebaliknya, siapa yang dia durhaka kepada orang tua, dia menanam kedurhakaan, maka tumbuhlah durhaka orang anaknya kepada dirinya sendiri. Dan na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu memberikan ilmu bagi kita. Ramadan momentum yang indah. Salah satunya kalau kita Ramadan masih ada orang tua, maka amalan itu di sana. Maka penuhilah semua keinginannya selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka minta makan ini, buka ini, penuhilah keinginannya, karena mereka telah berbuat banyak, berkorban banyak hal untuk kita anaknya sampai seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.